الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Amanah. Alhamdulillah juga ngaos ta aca tuang atas kanton uwi ya. Sebuah nikmat yang tidak setiap orang bisa dapatkan. Nikmat sehat yang kita punya hari ini betul-betul harus mendatangkan sebuah nikmat yang lain yang perlu kita syukuri, yakni mudahnya beribadah kepada Allah. Seorang mukmin sejati tatkala memasukkan makanan ke mulutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya bukan hanya mengenyangkan perutnya, tapi dengan dia makan, dia makin mantap, makin kuat untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz? Geus tuang ulah tunduh pan ibadah ke Allah ayeuna teh. Di bokodimahan meh teu tarunduh. Jamaah rahimakumullah, tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda utusan alam Nabina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita sebagai umatnya harus terus bersungguh-sungguh untuk menapaki jalan-jalan yang Rasulullah telah sediakan, karena tujuan akhir kita yakni mendapatkan izin dari Allah, mendapat syafaat lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan satu-satunya jalan yakni mengikuti sunnahnya. Sehingga berusahalah untuk tegar, untuk kuat berjalan ala sirati sunnah, di atas jalan sunnah. Dan Nabi SAW tidak menjanjikan kemudahan. Tatkala Nabi mengatakan kepada sahabat bahwa yang mengikuti jalan Nabi ini dijanjikan kemudahan, tidak. Bahkan Nabi SAW mempermisalkan dengan permisalan yang mengerikan. Orang yang memegang sunnah ini seperti memegang bara api. Dicepengan teh panas, dialungkeun bener berat, sehingga perlu perjuangan, perlu titik darah penghabisan, karena ujungnya bukan ngaku-ngaku
sebagai umat Nabi, tapi kita ingin diakui umat oleh Nabi. Maka jujurlah dalam beragama, ikutilah Nabi SAW dengan apa yang dia bawa dalam permasalahan peribadahan maupun muamalah. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita bicara tentang sebuah kepastian. Sesuatu yang kita rencanakan esok hari itu kemungkinannya, probability-nya adalah 0%. Kemungkinannya rencana kita besok hari atau sejam kemudian nanti atau 2 jam kemudian nanti itu kemungkinannya 0%. Tidak ada yang pasti. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat terakhir. Allah Jalla fi'ulah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada seorang pun dari kalian manusia tahu apa yang akan terjadi besok. Sehingga rencana kita hanya sekedar rencana. Kepastiannya 0%. Bapak besok rencana mau ke pasar jam 7, tos sholat subuh, mandi, manaskeun motor, rek ka pasar jam 7. Berapa kemungkinan keberhasilannya? 0%. Kok bisa tadi sok? Nyangke jam 7-nya dibere nyeri beteng 6:30. Jadi jam 7? Enggak, minimal 15 menit mah mundur. Ya besok. Ya, oke. Pasti besok ya? Iya, pasti besok. Makanya dalam Islam nggak boleh ada kepastian kita menjanjikan kepada seseorang. Bapak tahu Nabi Sulaiman, Pak? Kenal aja Nabi Sulaiman? Nya eta teh Ustaz, Nabi Sulaiman. Saha Nabi Sulaiman teh, Bu? Nya Nabi. Muhun Nabi saha? Siapa Nabi Sulaiman itu? Anak siapa? Anak Nabi Daud. Nabi Daud banyak anaknya, cuman satu yang jadi nabi, Sulaiman. Nabi Sulaiman ini tidak diberi, ya tidak ada orang yang diberikan kerajaan kecuali Nabi Sulaiman, kerajaan yang seperti Nabi Sulaiman. Pasukannya angin, jin, burung-burung, hewan-hewan, ya, bisa mengerti bahasa hewan dan bisa berbicara dengan hewan. Kita juga bisa berbicara dengan hewan ngan teu paham eta hungkul. Beda lajeng Nabi Sulaiman teh. Sok ngagoran ucing, Pak. Ming 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 nyamperkeun teh. Paham teu? Henteu. Tapi Nabi Sulaiman mah paham, memahami bahasa hewan. Bisa bahasa hewan kita bisa. Komo nu boga manuk mah bisa. Nya. Tapi teu paham. Nabi Sulaiman pernah berkata seperti ini dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Nabi SAW. Nabi Sulaiman itu punya 90 istri. Kuat, Pak. Hiji ge nyeri cangkeng. 90 istri. Kemudian kata Nabi Sulaiman, nanti malam saya akan gauli dalam satu malam, dan akan keluar dari setiap rahim istri saya anak-anak yang gagah. Nabi Sulaiman membuat satu keputusan yang dia sendiri yang memutuskan. Kemudian Nabi Sulaiman berhasil melaksanakan itu. Tapi tidak ada anak yang lahir dari kesekian banyak istrinya kecuali cacat satu orang. Kata Nabi SAW, kenapa Nabi Sulaiman dapat yang demikian?
Karena beliau tidak mengatakan insya Allah. Sehingga kita nggak bisa memastikan sama orang, ya udah besok ya pasti sama saya dikerjain. Nggak bisa bilang insya Allah. Ya'juj Ma'juj, tahu Pak Ya'juj Ma'juj? Salah satu tanda kiamat besar yang akan terjadi entah kapan, ya, terjadinya kapan Allah Ta'ala a'lam. Tapi dalam satu hadis Nabi menjelaskan tatkala Nabi berlari kepada Ibunda Sofia mengatakan celakalah orang Arab bahwa lubang Ya'juj Ma'juj sudah sebesar ini. Nabi bilang celaka. Dalam satu hadis lain Nabi mengatakan tiap Ya'juj Ma'juj menggali tanah, besoknya tertimbun lagi, menggali tertimbun lagi, sampai sekian ratus ribu tahun. Kemudian salah satu pemimpinnya mengatakan besok kita akan gali lagi tanahnya insya Allah. Isukna Ya'juj Ma'juj keluar dari benteng Zulkarnain, kemudian lepas di muka bumi ini dengan mengatakan insya Allah. Sehingga kita tidak punya kepastian dalam hidup kita. Yang Allah berikan kepastian dalam hidup kita cuma satu. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus nafatha fir ru'i. Nabi mengatakan sesungguhnya Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihi salam, pemimpin para malaikat, satu-satunya malaikat yang tatkala mendengar Al-Quran tidak pingsan. Pak, dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwa semua malaikat langit tatkala mendengar wahyu Allah pingsan kecuali Jibril. Makanya Jibril jadi pemimpin malaikat. Jibril membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk wahyu ini banyak. Ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, dan mimpi setiap nabi adalah benar. Kemudian ada yang seperti bunyi lonceng, dan itu yang paling berat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Jibril menampakkan diri sebagai laki-laki tampan. Terkadang juga Jibril hanya memberikan ilmu atau wahyu lewat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis ini. Inna ruhal qudus nafatha fir ru'i. Sesungguhnya Jibril membisikkan ke dalam sanubariku, ke dalam batinku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ini sebuah kepastian datang dari Allah kepada kita. Inna nafsan la tamut hatta tastakmilu rizquha. Ini kepastian datang dari Allah. Inna nafsan, sesungguhnya jiwa manusia, la tamut, tidak akan mati, hatta tastakmilu rizquha, sampai sempurna rizkinya. Jadi kalau rizki kita belum sempurna, moal wakam maut, moal aya nu maut saacan rizkina terpenuhi. Ini mah kepastian. Paham ini Pak? Tidak akan meninggal seorang manusia sampai rizkinya terpenuhi sempurna. Hadis ini dikomparasi dengan hadis yang lain, sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang seorang bayi tatkala umur 4 bulan ditiupkan ruhnya, ditentukan rizkinya, ditentukan mautnya, ditentukan takdir baik dan takdir buruknya. Sehingga kematian datang
tatkala rizki habis selesai. Selama rizki masih ada, mual waka maut. Masalahnya kita tidak tahu kapan rizki kita sempurna. Masalahnya waktunya Allah nggak pernah ngasih tahu kapan kita mati, yang menandakan rizki kita telah habis. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan kepastian ini kepada kita, Nabi berpesan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Naon cenah takwa teh? Pak, meh tunduk Pak. Apa itu takwa Pak? Tong ngajawab mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Eta mah jawaban TK. Coba yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa definisi takwa? Bu, ibu-ibu sok jaragoan mah, Bu. Bu, apa definisi takwa, Bu? Ini perintah Rasulullah. Tatkala Rasulullah memberikan kabar kepastian tentang rizki dan mati, kemudian Nabi mengatakan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu mengerjakan perintah Allah dengan cahaya dari Allah dan mengharap wajah Allah. Mengerjakan perintah Allah binurillah, dengan cahaya Allah. Naon cahaya Allah? Apa cahaya Allah, Pak? Matahari? Bukan. Apa cahaya Allah? Ilmu. Mengerjakan perintah Allah binurillah, dengan cahaya Allah, dengan ilmu, dan mengharapkan wajah Allah, artinya ikhlas. Jadi takwa itu definisinya mengerjakan perintah Allah dengan ilmu dan ikhlas, dan meninggalkan perintah Allah dengan ilmu dan takut azab Allah. Tah eta takwa teh nya. Naon takwa teh? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jawaban TK ayeuna mah di-upgrade jawabanna. Mengerjakan perintah Allah dengan ilmu Allah, ilmu dari Allah, dan mengharap wajah Allah, dan meninggalkan larangan Allah dengan ilmu dari Allah, kemudian takut dengan azab Allah. Ini definisi takwa yang paling sempurna yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jamaah, kata Nabi takwa. Kemudian wa ajmilu fit thalab, dan perbaguslah dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum istabta'a rizqu an tabtiluhu bima'asillah fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Kata Nabi, hati-hati tatkala rizki itu tertahan, tatkala rizki belum diturunkan oleh Allah. Jangan sekali-kali mengambil rizki dengan jalan kemaksiatan, karena Allah tidak mau, tidak menghendaki apa-apa yang ada di sisinya diambil dengan cara kemaksiatan. Allah hanya ingin diambil dengan cara ketaatan. Jamaah, ini kaitannya dengan mencari rizki. Ternyata Nabi mengatakan bertakwa, tah eta mah basic seorang muslim. Yang kedua, ajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rizki Allah. Ingat, rizki itu kadang tertahan. Kata Nabi, kalau sedang tertahan jangan ambil dengan cara maksiat, karena Allah hanya ingin diambil dengan cara ketaatan. Kenapa ana harus bahas ini, jamaah? Saya survei dengan teman-teman saya, teman-teman yang di ekonomi syariah dari beberapa universitas ngumpul. Survei kami
untuk pinjaman online tahun 2021-2022 kenaikannya 120%. 100% teh geus pangpolna pannya tambahan 20% deui. 120% dengan range pinjaman 5 sampai 10 juta. 120%. Kalau yang 10 juta sampai 20 juta kenaikannya 75%. Yang jadi masalah, pinjaman online-nya bukan untuk kebutuhan pokok. Nabi ka disurvei ku abdi mah, Pak. Ternyata banyak orang yang tidak sabar tatkala rizkinya ditahan oleh Allah, dia ambil jalan-jalan yang batil, ngambil riba dengan alasan iya mah Ustaz 0,000% Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling ringan masalah riba adalah seperti bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Imasan riba Ustaz, bunga podo bae sama aja. Mau 0,001, 0,14, 10%, 5%, riba adalah riba. Teu bisa henteu. Nabi mengatakan kalau tertahan jangan ambil jalan maksiat. Sekarang pinjem duit dari handphone, modal selfie KTP, keluar duit gampang. Sekarang yang lagi marak juga judi online. Ini oknum mungkin ya, oknum. Saya kalau lagi jalan-jalan anak motor nih kemana-mana, suka di warung berhenti untuk istirahat, ada ojol. Ini oknum mungkin ya, ojol. Dia lagi main handphone, centrang-centring. Saya tanya, lagi apa Pak? Ya ini nyari jackpot Pak. Allahu Akbar. Dia ngurusin sepanjang nunggu penumpang judi. Saya tanya, dapatnya berapa? Ya kalau kita top up-nya 100.000 bisa dapat 1 juta. Oh sugante 1 miliar judi teh. Atau 1 juta bari jeung dosa mah leutik cek saya teh. Ah, kan nuju hese rizki teh. Tuh. Ternyata banyak orang yang mengambil harta yang Allah sediakan, rizki yang Allah sediakan dengan cara-cara batil. Allah menjaga rizkinya supaya diambil dengan cara yang baik. Dan banyak orang yang berpikir rizki teh kudu duit wae. Banyak orang berpikir teh, ya alhamdulillah Ustaz, saya sedang dapat rizki hari ini ya, goals ya, ini saya bisnis saya tuh, rizki teh dianggap nate duit. Padahal rizki itu jamaah sehat. Nya, berapa banyak teman-teman kita geus asup dari rumah sakit, mes ka dokter, mes ka klinik. Kita mah alhamdulillah itu teh rizki. Lihat anak ka masjid wae, lihat istri menutup aurat, itu teh rizki. Walaupun orang teh misalnya duit teh ngan saeutik teu nanaon. Justru yang jadi masalah tatkala kita nggak punya apa-apa, rizki sedang ditahan oleh Allah, kita ngambil rizki dengan cara yang batil. Ini saya sering bilang ke teman-teman pengusaha, tatkala modalnya habis, harus bayar ini, bayar itu. Ini kejadian nyata Pak. Saya lagi kumpulan keluarga, ditelepon sama asisten teman saya ya. Ustadz tunjuk di mana ke kumpulan keluarga, wayahna kudu kadir. Bayangin Pak, kumpulan keluarga nih saya dipanggil, urgent, penting pisan. Seberapa penting? Red code, waduh, kode berem. Saya berangkat. Nyampe di sana, ini wallahi Pak, Ustadz,
saya mau diskusi, saya tinggal nanda tangan 2 miliar cair. Maksudnya naon? Keur mayar pagawe, duit saya keur eueuh. Mandiri nawaran 2 miliar. Ini bukan 100 juta enteng, Pak. 2M. Saya bilang, saya nu ngajamin ente hidup nepi ka isukan. Sudah nanda tangan isuk hidup kene, siap. Aduh, cenah aduh Pak jawaban. Siap perang jeung Allah jeung Rasul, siap. Aduh. Ainya horek dicarek nah beut di telepon, justru meh dicarek. Kemudian saya bilang begini, innal insana tata'ajjal. Ini manusia kebiasaannya terburu-buru. Burung gusuh, hayang sagala gancang, hayang sagala beres. Saya bilang ente terburu-buru, tata'ajjal. Coba mikir lagi. Punya aset berapa? Aya stan rumah, ieu mobil, motor, bla 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 bla, bisa dijual tuh, bisa jual. Teu kudu ngariba. Didinya boga duit di luar, bati dagang atau dipinjamkan ke orang. Aya Ustaz seueur tagih. Banyak sekali pilihan yang Allah berikan, tapi kenapa kita harus memilih jalan shortcut? Naon shortcut teh? Jalan pintas. Da ieu mah lain masalah tidak ieu kolot karanca manyar kudu make jalan pintas, bukan. Ini masalah rizki halal haram. Sampai Nabi mengatakan tidak ada bagian tubuh yang timbul dari harta haram kecuali tempatnya di neraka. Lamun ada daging Pak yang tumbuh dari harta haram di tubuh kita, nggak ada yang paling berhak kecuali neraka tempatnya. Makanya rek dicoak ke orang dialungkeun ke neraka, moal bisa jeung awak-awakna. Sejauh mana kita bisa menahan harta haram yang masuk ke tubuh kita, sejauh kita bisa menahan azab Allah. Kuat tuh, sok tanya. Kuat nggak kita tatkala kita mendapatkan harta yang tidak disukai oleh Allah? Kuat nggak kita nahan siksaan Allah? Kitu we gampang ayeuna. Karena hari ini buktinya nyata. Untuk region Bandung saja pertumbuhan pinjaman online-nya sampai 120%. 5 sampai 10 juta duitna keur naon eta teh? Ternyata keur handphone meh gaya. Tas meh weuteuh. Sapatu meh ciga batur branded. Ternyata pinjaman-pinjaman itu dibelikan untuk gaya hidup. Matakna Nabi SAW mengatakan qad aflaha man aslama, beruntunglah orang yang telah Islam. Kemudian wakafatan fir rizqi, kemudian dicukupkan dalam rizki, wa qanaah, kemudian dia qanaah, teu kabita ku rizki batur. Makanya bahasa saya ke anak motor, tong riweuh bro ku rizki batur. Batur make Harley, urang make CB 100, saimbang. Pak, busi CB ngan 25.000, busi Harley bisa meuli Beat. Spion Beat, spion CB 15.000 bisa meuli sabelah. Spion Harley bisa meuli motor. Gak usah riweuh ku rizki batur. Ini ternyata penyebab utama orang-orang mengambil jalan yang haram adalah gaya hidup yang tidak cukup untuk mengimbangi orang lain. Maknya atuh direncamanya regensi mobilna Kijang Alphard atuh dibere macet Cipaduyut cerita overheat. Gaya hidup ternyata. Makanya solusi pertama untuk mengkanter supaya kita tidak menggapai harta haram adalah qanaah. Tak aya deui eta jawabanna. Merasa cukup
teu hayang leuwih. Ai cukup teh cukup berarti tidak mau lebih. Abi mah cekap ustad, istri tilu, bumi tilu, mobil tilu, cekap daripada pamajikan hiji mobil tilu teu cekap. Eta mah isrof. Pajarkeun teh nu ieu keur ka gunung tad, nu ieu keur ka pasar, nu ieu keur gawe. Aduh, ka mana atuh? Coba qanaah. Coba larikan kelebihan harta kita untuk bekal kita akhirat. Coba deh. Coba sudah mulai merubah bagaimana yang kita punya lebih di rumah itu diperuntukkan untuk akhirat. Nanti setelah qanaah muncul sifat juhud. Juhud teh lain ripuh, bedanya. Aya saya tama euy, bajuna teh eta we. Sendalna goreng patut, bisa jadi ripuh bukan juhud. Zuhud itu menjadikan dunia sebagai kendaraan ke akhirat. Beunghar ngan beungharna teh nganterkeun ke akhirat yang lebih baik. Ini lahir dari sifat qanaah. Karena dia sudah merasa cukup, tatkala berlebih datang ke dirinya, dia keluarkan fisabilillah. Ciga saha? Ciga Abdurrahman bin Auf, duitna teu beak-beak. Dikeluarkan 1000 dinar buat istri Nabi, datang 10.000 dinar. Semua penduduk Madinah diselesaikan perhutangannya, duitnya datang deui teu miskin-miskin. Tapi dia merasa cukup dengan yang dia punya, tatkala lebih dia keluarkan. Geuning nu asupna ge teu kinten-kinten, banyak dan tidak menjadikan dia miskin. Ini kisah kalau perdagangan muslim senang dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian kumaha tuh Ustad, kiat-kiat meh pintu rizki teh kabuka. Abdi teh alim atuh, kanu haramah tos cekap. Kumaha tuh meh teu tunduhnya, dabi janji 45 menit nembe teh Kakang Akbar. Damun sajam we nya, aduh ngoleang. Termasuk abdi. Yang pertama untuk membuka rizki adalah takwa. Yang tadi pesan Nabi fattaqullah. Janji Allah untuk orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Teman saya yang hari itu harus nanda tangan 2 miliar riba tepikat terjadi, dan solusi dari Allah banyak. Kita pun sama. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang di luar sangkaan kita, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Pak, ieu mah aslina, ieu mah testimoni pribadi. Kalau kita betul-betul mengaitkan diri kita kepada Allah, tawakalnya tinggi, ikhtiar sudah pol, Allah akan berikan jalan keluar. Asal sabar, jangan mengambil harta-harta haram yang bergelimangan di luar sana. Yang kedua, perbanyak istighfar. Bisa jadi rizki yang tertahan itu asbab dosa kita. Bisa jadi rizki yang belum keluar itu karena kita pernah menzolimi orang lain. Perbanyak istighfar. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, faqul tastaghfiru rabbakum, katakanlah beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun. Kemudian tatkala engkau telah beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak hartamu dan anakmu. Lamun aya nu hese wae boga budak, perbanyak istighfar. Selain ikhtiar ke dokter, terapi, pakai madu, pakai korma ngora, pakai kambing muda, sok terapi, tapi perbanyak istighfar juga. Karena janji Allah kepada Nabi Nuh, tatkala orang banyak beristighfar, Allah akan memperbanyak harta dan anaknya. Itu yang kedua, memperbanyak istighfar. Karena bisa jadi paceklik yang kita rasakan, rizki yang tertahan itu gara-gara dosa-dosa kita. Kadang Allah teh belum percaya sama kita karena kitanya masih pendosa. Ya, sok bertobat sama Allah, mudah-mudahan rizkinya mulai terbuka. Yang ketiga menjalin silaturahim. Aduh, ini hadis paling terkenal di kalangan santri mah. Man sarahu ayyabsuta lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyusil rahimahu. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Apa silaturahim? Apa itu silaturahim? Ai silatnya naon? Silatun. Apa silatun? Nyambung, tali. Rahim naon, Bu? Rahim, perut. Berarti menyambung saudara sekandung alias yang sedarah. Ini namanya silaturahim. Lamun bil tuang nasi koneng sanes silaturahim, eta mah silatul ukhuwah. Bade ka mana eta kapayun bade silaturahmi heula ka saha karerencangan sanes silaturahim. Pami ka mang, ua, alo, aki, nini, itu silaturahim. Jadi bisa jadi rizki kita tertahan karena ada paman yang belum pernah terkunjungi oleh kita padahal ayah kene. Sok gerak dirinci. Ada paman dari ayah yang belum pernah ketemu kan? Ada bibi yang dari ayah belum pernah ketemu kan? Dari jalur ibu pun sama. Dari jalur bapak, dari jalur ibu, datangi semua. Buka rizki kita dengan bersilaturahim. Jangan-jangan bisnis kita itu nyambung jeung emang orang anu belah dieu. Ternyata si emang teh boga usaha ieu nya nyambung, manjang. Banyak kejadian seperti itu. Karena teu wawuh jeung dulur rizkina tertahan. Komo gara-gara waris jadi teu hayang akur mah wah cilaka we pokona. Banyak kejadian adik dan kakak nggak mau ketemu satu komplek gara-gara naon waris. Ternyata warisnya nggak sabaraha 50 juta tapi kayak motong silaturahmi. Ini kejadian nyata Pak. Saya mah banyak pengalaman-pengalaman orang lain yang saya tampung dan bisa diceritakan lagi sebagai pelajaran. Ternyata dengan memutus tali rahim memutus rezeki. Nu tadina lebarannya budak orang teh datang ka emangna ka dieuna diberian duit sok teu boga dulur diberian moal moal menang amplop Pak, tidak bisa investasi bodong cenanya di zaman ayeuna mah. Jadi duit budak ku indungna langsung leungit teh geuning. Perbanyak silaturahim.
Kalau ada saudara yang belum terkunjungi, kunjungi. Karena ini janji Nabi SAW. Siapa yang pengen dibuka rizkinya, tuh bahasa lagi, siapa yang ingin dibuka rizkinya, jadi lamun tertahan rizki, sok silaturahim. Lain datang ke BPR. Kenapa iri itu buka duit ke mana? Ke BPR. Datang ke bapakmu, datang ke ibumu, datang ke pamanmu, mang, wah, pangdoakeun abdinya. Tuh, itu silaturahmi teh. Meuli doa kolot. Cuman kita kadang-kadang teu yakin jeung doa kolot teh. Kenapa? Nggak percaya dengan sabda Nabi SAW. Yang keberapa? Yang keempat, memperbanyak sedekah. Tuh, Ustaz mah geus ngacau deui, pan keur kurang rezeki teh, dititah keluar. Ya. Teka artinya konsepnya. Makanya konsep Islam itu bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Bukan kaya hartanya, jembar hatena. Ini saya sering analogikan riba dengan sedekah. Riba, ini orang aneh ya yang saya bilang, riba pinjem 100 juta, cair 88 juta, mayar 120 juta, pan teu cagernya nu kitu teh. Nginjemna 100, cairna 88 juta, mayarna 120 juta. Kira-kira eta teh untung apa rugi sebenarnya teh? Tapi sedekah, kita punya duit 1 juta, tatangga orang keripuh diberi 200 tah. Yang 200 itu akan panjang sepanjang-panjangnya. Walaupun uang kita berkurang, tapi 200.000 itu yang diingat kebaikannya, nulungan deui, lamun kahuruan sanet nulungan dulur orang, tatangga orang. Begitu, sedekah mangurangan tapi manfaatna nambahan, tapi riba mah duit nambahan ngaruksak karena sagalana. Perbanyak sedekah. Nabi yang ngomong sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Kalau sudah keluar dari riwayat Muslim, riwayat Bukhari, berarti sahih nage sudah 99,9%. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ngan percaya teu kitu hungkul. Allah berfirman, ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh, Allahu yudha'ifu liman yasha. Tuh ditambahan ku Allah. Yang sedekahnya 1 dibalasnya 700. Kemudian Allah mengatakan Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lagi sesuai kehendak Allah. Ngan percaya teu kitu. Ya. Tapi Nabi juga memberikan syarat untuk sedekah. Nabi mengatakan kul washrab walbas watasaddaq bighairi sarafin. Kata Nabi mengatakan, makan, minum, berpakaian, bersedekah, gak boleh berlebih-lebihan. Sedekah terbaik kemana Pak? Pak? Sedekah terbaik kemana? Ke rumah. Sedekah yang paling baik Bu adalah sedekah yang suami ibu berikan tadi pagi atau tadi siang. Itu sedekah terbaik suami ibu. Ya. Jadi sedekah itu tong jauh-jauh ke pamajikan. Anu ngalinu geulis hayang bapak. Pamajikan tadi modalan. Modalan atuh. Sedekah istrinya. Nih buat kamu. Meh geulis deui gitu bahasa. Sedekah buat anak Nina. Beli sepatu kamu tongerakeun papah tah. Karena Allah pengen ngelihat bekas, ya,
dari kita mencari rezeki teh hayo we gawe ti isuk jedur nepi ka sore jeder baju kumel barau haseum tara mandi ini teu nyirikeun Islamna teh ya. Harta yang kita keluarkan nominalnya memang berkurang tapi keberkahannya bertambah. Naon berkah teh? Naon berkah teh Pak? Lain besek Pak berkah teh Pak. Tah nu kadarieu teh sanes berkah sanes. Berkah itu didekatkan kepada kebaikan. Memang duit teh ngan 1000 ngan kahadeana teh loba. Memang 2000 deui hitunganna teh stad. Pami ngitungkeun rezeki teh nya gaji abil 5 juta, pengeluaran 4,5 juta, lain-lain 300.000, sesana teh ngan 200.000, tapi ditang-tayungan ku Allah teh tah eta berkah. Kartos Bu aya nama Bu. Ulah loba protes ka salaki teh, keur gaji leutik ditekan. Aduh, karunya. Yang penting mah berkah. Jangan ngelihat dulu rizki orang lain, ini rizki kita. Jangan banyak tekanan, kermah tekanan bosna, tekanan tiimah, bisa-bisa lari dia. Ya, ada kadar sabarnya juga laki-laki. Yang penting berkah. Kalau suami ibu pengen sedekah ke ibunya, biarkan. Biar nambah berkah keluarganya. Kadang-kadang kalau kita ngitung ya Pak, ini kita laki-laki suka ngitungnya, duh lamun penghasilan poe ieu sakieu sigana mah teu cukup, aipek teh akhir bulan cukup keneh, tah eta berkah teh. Neangan nu kitu we lah. Daripada kacirina loba tapi riba. Aduh, kalintang liurna. Teman-teman saya banyak tukang TB toko bangunan. Mes-mes gebeg. Naon? Sieun aya BRI tadina gitu. Kacirina mah ginding boga ieu boga itu. Tapi aya ribaan mah percuma. Mending ciga urang. Loba tapi teu riba. Kitunya Pak. Harus punya cita-cita. Cari keberkahan dengan sedekah. Bukan nambah banyak, tapi cari berkahnya. Keberapa? Kelima, berangkat umroh atau haji. Geus lieur deui wae si Ustad. Pan keur teu boga duit, dititah umroh, dititah haji. Ongkosna ti mana? Pak, itu bahasa ongkosna ti mana itu tidak berlaku, Pak. Dari mulai berangkat umroh dari pertama sampai kemarin Maret saya nggak pernah ngeluarin uang. Jadi lamun nyebutkeun ongkos ti mana teh wadul. Dan ngabiayaan mah ternyata Allah. Disuruh berangkat haji dan umroh karena haji dan umroh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ini kata Nabi nih. Ikutilah umroh kepada haji karena keduanya yafyanal fuqra, menghilangkan kefakiran. Aya nu wi haji jual jadi ripuh teu aya. Aya nu wi umroh jadi balangsak teu ada. Saya belum pernah nemu. Ya, coba deh ngumpulkeun berangkat umroh, kumpulin uangnya berangkat umroh. Ngagreneng atuh dina hate teh minimal niat abdi teh hoyong umroh tahun ieu can kalaksana, tahun payun ya Allah. Kitu terus. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah mah, ngan urang aya kareteg teu hayang haji jeung umroh. Ya. Sok haji umroh itu menghilangkan kefakiran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana haji dan umroh menghilangkan dzanub, menghilangkan dosa-dosa. Dua tuh nu dileungitkeun ku haji umroh mah, kemiskinan dan dosa-dosa. Ya. Sok aya kerteg deui
kantos haji aya nama bade umroh Ustaz, sok umroh. Ti mana atuh duitna Ustaz? Ti Allah nya. Ai motor NMAX 35 juta, pan umroh ge 35 juta, nah sanggup mulai NMAX. Mobil aya jika nama bisa kerduaan nya mah tuh kitu pemikiranna coba. Keun bae lah we umroh urang meuli pajero tuh kitu. Duitna ti mana? Ti Allah kitu dewe. Ciga ayeuna kurban nyebutkeun teu boga duit meni asa era teu ka Allah. Pak, komo sok ngarokok kene mah. Sapoe 20.000. Sapoe kali 7 140 kali 12 sabaraha teh Pak? Geus eratan ngitungna geus kudu dihitung teh. Nyebutkeun embe mahal. Kita nggak bisa nabung kayak gitu. Nah, ai udud mah meh ngeunaheun, ai kurban mah ke ka surga, jadi teu kabita ka surga mah. Hayang nu ngeunah kumpul. Kita mengatakan kita nggak sanggup, padahal kita nggak mau. Sok gerak keretegkeun. Pernah nggak dengar ayat tukang bubur naik haji? Lain sinetronnya punten. Tukang bubur naik haji, tukang bubur wae naik haji. Apakah tukang bubur loba duitna? Henteu oge, tapi ada kemauan ngumpulin uang buat berangkat haji. Tukang beca naik haji viral tah 2 tahun ke belakang sebelum Covid. Tukang beca naik haji. Gojek geleh tuh beca mah, tapi bisa naik haji. Kenapa? Karena dia ingin berangkat. Dia pengen dan dia ngumpulkan. Urang mangan sekedar ngawang hungkul. Bisa gerasok, bisa. Ya. Coba ngumpulin uang untuk beribadah. Ya. Urang mereketkeun hayang motor jadi motor. Mereketkeun hayang bumi dirancam anyar jadi imah. Tapi naha ieu anu enteng yang harganya sejak zaman Nabi sampai sekarang teu pernah berubah. Harga domba teh ngan 2 dinar ti baheula oge. Ngan pedah di Garut jeung di Sumedang sok rubah-rubah. Aya nu 3 juta, aya nu 1,5 juta, beda-beda. Sok pereketkeun. Coba sekarang jual belinya dengan Allah. Kayak dibahas eta mah pengajian anu sajelajengna. Amun ayeuna dibereskeun bisa jam 10:30 di ularnya. Terakhir, tah amun nyebutkeun terakhir sok carenghar. Terakhir, memperbanyak doa. Ya Allah, kita minta sesuatu yang bukan banyak, tapi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kalau kita berdoa kepada Allah meminta harta, bukan hanya banyak, tapi harta yang thayyib dan bermanfaat. Percuma lo bagai ait halal dan tidak bermanfaat mah. Coba tambah doa kita, ya Allah turunkan rezeki yang halal yang bermanfaat. Sebagaimana engkau turunkan kepada para sahabat yang mulia harta-harta yang halal dan bermanfaat. Ta eta nu ku urang kadang-kadang poho ngadoa teh nya teu Bu kitu tah. Padahal doanya sudah jelas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apal teu? Hafal, sok ngadoa. Poho teh. Padahal dina doa di antara 2 sujud sok ngamenta rezeki urang oge. Rabbighfirli warhamni wazburni wahdini warzuqni wafu'ani. Ta aya warzuqni. Geus salat minta keneh rezeki pan teu era ka Allah teh. Hayo we minta rezeki cenah. Ini doanya nih.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ditambah lagi nih doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Sok hafalkeun doa ieu sakali deui. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Macana iraha Ustad mangga bade unggal salat, bade parantos duha, bade parantos tahajud, bade ngageleuyeng dina motor bari rek usaha, bari kana mobil bari rek usaha, silakan dibaca. Pengen apa doa yang kedua? Yang pertama pengen dicukupkan dengan yang halal. Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupkan saya dengan yang halal dari Engkau. An haramik, jauhkan dari yang haram ya Allah. Kemudian ya Allah cukupkanlah aku dengan karunia Engkau ya Allah. Nih, orang yang kaya sesungguhnya adalah mengembalikan semua hasil kepada Allah. Rek loba, rek leutik, rek dipikahayang, teu dipikahayang, dikembalikan kepada Allah. Sok aya bahasa kieu, usaha tidak akan mengkhianati hasil, bohong. Ada istilah begitunya Pak, usaha tidak akan mengkhianati hasil, pret. Itu bejakeun ceuk saha ceuk ustad. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil, nupang beungharna tukang bangunan. Usaha unggal poe bata ditaplokeun, semen diaduk, teu usaha eta usaha. Gaji jeung direktur jauh. Usaha itu terkadang mengkhianati hasil. Bapak ngaji sok ayeuna datang ka imah, tadi ustaz ngajelaskeun naon? Usaha Bapak mengkhianati hasil Bapak. Nya. Kereneng urang teh nya dagang. Bismillah. Usaha teh, usaha. Terkadang usaha kita dikhianati oleh hasil. Makanya dalam mencari rezeki harus ada 3 unsur. Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar usahana, doa penguat usahanya, tawakal menerima hasilnya. Tawakal itu tidak selamanya baik, kadang buruk, sehingga poin ujung tawakal adalah mengimani takdir gitu. Jadi jelema nu tawakal teh iman kana takdir, rek hade, rek goreng, kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa. Jadi tawakal mah terakhir. Mau hasilnya baik menurut kita, mau hasilnya buruk menurut kita, menurut Allah baik. Tah eta tawakal. Urang mah hayang 1 juta, cek Allah teh kudu 100.000, tah eta teh baik di sisi Allah. Sehingga usaha terkadang mengkhianati hasil. Nya. Cekap teh Bu. Teu karunya ka abdi Bu geus kokoleangan ku sangu koneng dia. Ya Pak. Cukup ya Pak. Jadi ada berapa tadi teh? Ada berapa? 1 takwa. Kedua istighfar. Yang ketiga silaturahim. Yang keempat sedekah. Yang kelima haji dan umroh. Yang keenam banyak berdoa. 6 amalan ini
pembuka rizki, dari rizki yang tertahan. Tapi saya tidak menjanjikan turuna gancang, tapi minimal inilah jalan yang Allah halalkan untuk menjadikan amalan-amalan pembuka rizki. Ulah datang ke dukun, iya amalan aku saya dibere sesuai Al-Quran yang sunnah ya. Jangan nanya-nanya ke dukun, nanya-nanya kaditu kadia, iya nges puguh datang dari Al-Quran, datang dari hadis Nabi SAW, amalan pembuka rizki nya. Tong nanya deh Ustaz aya maca surat naon? Iya we pokona mah mun hayang rezeki loba mah pajarkeun teh Ustaz cenah maca surat Al-Waqiah, maca geura tafsir Al-Waqiah teh tentang naon? Tentang kiamat, urusan ejeng rizki. Ciga ibu-ibu mun budakna hayang kasep maca surat Yusuf, ai bapana goreng patut mah moal jadi kasep. Habil mah hoyong geulis Ustaz mata, aduh nuju hamil teh maca surat Maryam, ai indung mah ciga kitu mah moal geulis. Tak akan merubah keadaan. Aduh di urang mah sok lain-lain wae nya. Ti saha atuh eta teh menang saha. Nya selama saya di Saudi nggak pernah gitu sugan gitunya hayang ciga Yusuf dan geus marancung orang itu mah teu kudu maca Yusuf matak peme hayang kasep bu ka orang Arab tong ka orang rancamannya karena itu geningnya itu mah intermezzonya bu. Jadi amalan-amalan untuk pembuka rizki saya sudah kasih hari ini. Tidak ada lagi jalan-jalan menempuh dengan jalan yang haram, mengambil jalan haram dengan jalur apapun, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, amalan-amalan yang tidak termaktub dalam Al-Quran, ulah dikerjakan tah tos dipasihan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tidak menjanjikan rezekinya cepat datang, tapi minimal kita menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Keur mah rezeki urang teh hese ulah ditambahan ku dosa gitu. Cekapnya jamaah, kalau mau ada yang ditanyakan bolehlah 3 pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah di situ dan dana kerjaan itu ada dana pengembangan, ada besaran dana pengembangan itu, ada tabelnya, ada dana pengembangan total sekian. Nah, untuk dana pengembangannya itu karena kita sudah tahu dana pengembangannya itu sama pemerintah itu apa, dari simpanan keseluruhan itu berbunga atau dari diusahakan sama pemerintah. Kita tahu kita tahunya kalau sekian dana pengembangan sekian total kita terima 1 juta. Nah untuk dana pengembangannya itu apakah halal kita pergunakan atau memang dana pengembangan itu harus dikeluarkan? Satu itu. Kedua, kalau kita punya rezeki dan kita punya wakaf, apakah disedekahkan dulu atau dibayarkan hutang dulu? Karena kalau dibayarkan hutang juga nggak cukup. Kalau disedekahkan punya harapan misalnya kalau disedekahkan insya Allah Allah akan membalas dengan sekian banyak. Nanti kalau sudah ya paham. Pertanyaan Kak Hiji mah kan harusnya ke PMI. Bagaimana dengan uang BPJS ketenagakerjaan gitu ya, yang dipotong selama bekerja oleh perusahaan, kemudian dicairkan di akhir purna kerja, begitu kan kurang lebih ya. Kemudian ada dana pengembangan, investasinya di teuing naon deh nya. Saran saya, ambil yang halal, buang yang subhat. Jadi subhat teh halal henteu, haram deket. Saran saya ambil yang dipotong saja.
Saya sana kemana kita? Allahu alam. Jangan mengambil harta subhat yang tidak jelas. Masih banyak yang jelas, itu saja yang kita ambil. Allahu alam ya. Jadi kalau saya mengambil ilmu umumnya, yakni warok, kehati-hatian. Jadi kehati-hatian supaya kita tidak membawa dosa untuk akhirat. Jadi orang yang waro itu kalau belum pasti nggak diambil. Karena Nabi yang mengatakan al-halalu bayyinul haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang diantara keduanya subhat. Kata Nabi, siapa yang mau menyelamatkan dirinya dan agamanya, jauhi subhat. Selama itu jelas kehalalannya, yang diambilnya ambil. Kalau subhat jangan dimakan. Jadi sama bapak nggak boleh dimakan, namun kubatur memenang asal tongkat keluarga. Jadi uang subhat nggak boleh masuk ke perut keluarga atau orang-orang yang dinafkahi. Dia boleh juga masuk ke masjid. Silakan dikeluarkan untuk yang lain-lain. Dibayarkan hutang, tapi bukan hutang kita, hutang orang. Kalau hutang kita berarti kita mendapatkan manfaat dari harta syubhat tersebut. Termasuk nggak boleh juga bayar pajak dari uang syubhat atau uang riba, gitu. Yang kedua, bayar hutang dulu atau sedekah dulu. Kita punya rincian hutangnya nggak Pak? Jadi hutang itu, tatkala kita berhutang, yang pertama harus ada catatan. Yang kedua harus ada saksi. Kemudian yang ketiga harus ada tempo persetujuan. Jadi kalau misalnya persetujuannya bisa dicicil, lebih baik mengurangi hutang. Karena hutang ini dibawa mati. Orang yang syahid 2 kali pun belum masuk surga sebelum hutangnya selesai. Menurut saya membereskan hutang lebih utama. Bagaimana sekarang posisinya menghutangkan? Jadi kita yang memberikan hutang kepada orang lain. Saran saya tagih. Walaupun nu ditagih lebih galak dibanding nu nagih. Tagih. Kalau mau direlakan, relakan. Ulah setengah-setengah. Sebenarnya abi teh ridho tapi tong pakai tapi. Banyak yang bilang gitu. Saya abi teh ridho Ustaz, tapi Ustaz ngobrol jeung abi nu kitu. Kalau mau rela, relakan. Kalau mau tagih, jujur sama diri sendiri. Ya. Kalau misalnya kita melihat keadaannya tidak mampu lagi membayar, relakan. Lamun misalnya boga hutang meuli mobil beuteuh wae, tagih. Hutang loba ulin wae selfie di tempat wisata pan eranya. Gitu, sebelum jalan-jalan pastikan kita nggak punya hutang. Era bisi kuno kahutangan maca status. Jadi menurut saya bayar hutang dulu Pak, karena utang ini ada ujungnya. Kalau sedekah bisa di hari yang lain, dan sedekah bentuknya tidak hanya melulu harta, tapi bisa dengan cara yang lain, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, gitu ya. Bentuknya beda. Tapi kalau hutang ini wajib, bisa terbawa mati. Apalagi ahli waris kita misalnya belum siap untuk membayar hutang kita, maka diutamakan untuk membayar hutang. Allahu a'lam. Silakan. Ada yang lain? Ibu-ibu ada kertasnya, silakan. Kalau ada kertasnya di kedepanan aja. Ayat jika nama tapi duka.
Udah ya? Cukup ya? Khair insyaallah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk diri anak pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Kalau mau ada pertanyaan silahkan nanti bisa di WA saja. Nomor saya ada di Kang Akbar. Dibagikan saja. Kalau mau via beliau silahkan nanti beliau forward biasanya ke saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Taala, dijauhkan dari segala penyakit. Kemudian Allah istiqomahkan kita di jalan yang hak. Allah dekatkan kita dengan ketaatan kepadanya. Allah jauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.